Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai Adobe Flash. Apakah di sini ada yang pernah menggunakan Adobe Flash sebelumnya? Ya, kita akan belajar Adobe Flash. Adobe Flash merupakan software yang dirancang oleh Adobe yang dapat digunakan untuk membuat animasi web, film kartun, simulasi, dan media pembelajaran interaktif. Software ini dulunya bernama Macromedia Flash yang dikeluarkan oleh perusahaan Macromedia. Keunggulan yang dimiliki oleh Flash adalah mampu diberikan kode pemrograman ActionScript yang berjalan sendiri untuk mengatur animasi yang ada di dalamnya, atau digunakan untuk berkomunikasi dengan program lain seperti HTML, PHP, dan database dengan pendekatan XML, dan dapat dikolaborasikan dengan web karena mempunyai keunggulan antara lain kecil dalam ukuran file outputnya. Ya, ini dijelaskan keunggulannya yang dimiliki oleh Flash adalah mampu diberikan kode pemrograman ActionScript. ActionScript sendiri nanti akan dijelaskan pada bab selanjutnya, yaitu pada bab 8. Oke, sebelum kita melakukan praktiknya, yaitu membuat animasi dasar menggunakan Adobe Flash, kita harus mengenal terlebih dahulu istilah-istilah yang terdapat pada Adobe Flash. Ini adalah lembar kerja Adobe Flash CS6. Ada menu bar, timeline, toolbox, stage, dan panel. Yang pertama yaitu menu bar. Menu bar berisi kumpulan menu berupa perintah yang antara lain ada File, Edit, View, Insert, Modify, Text, Comment, Control, Debug, Window, dan Help. Yang kedua ada Timeline. Timeline merupakan panel yang berguna untuk mengatur objek pada tingkat layer maupun frame, serta sebagai pengatur jalannya animasi dan durasi waktu kecepatan framenya. Yang ketiga ada Toolbox. Toolbox yaitu panel yang berisi kumpulan tool yang dapat digunakan untuk membuat dan mengedit objek. Yang keempat ada Stage. Merupakan halaman kerja yang digunakan untuk menempatkan objek yang ingin ditampilkan pada saat publishing. Yang kelima, ada panel. Terdapat dua letak panel, yaitu pada sisi kanan dan sisi bawah. Panel pada sisi kanan, terdapat kumpulan panel yang terdiri dari Color Mixer Panel, Info, Transform, Komponen, dan Motion Preset Panel, serta panel Properties yang berfungsi untuk mengatur properties dokumen, objek, tool, dan lain-lain. Panel Library sebagai tempat penyimpanan objek-objek yang digunakan. Ada simbol, gambar, suara, video, dan lain-lain. Pada sisi bawah terdapat Output Compiler Errors, Motion Editor, dan Action yang digunakan untuk tempat menulis action frame dan action movie. Selanjutnya, kita beralih pada Toolbox. Ini akan dijelaskan berbagai jenis tool beserta fungsinya. Yang pertama ada Selection Tool. Selection Tool berfungsi untuk memilih atau menyeleksi suatu objek. Subselection Tool digunakan untuk menyeleksi objek shape lebih detail dari Selection Tool. Free Transform Tool digunakan untuk mentransformasikan objek yang terseleksi. Gradient Transform Tool untuk mentransformasikan gradient fill objek yang terseleksi. Ada Line Tool digunakan untuk membuat objek berupa garis. Lasso Tool digunakan untuk menyeleksi objek dengan menggambar sebuah garis seleksi. Pen Tool untuk menggambar garis dengan bantuan titik bantu, seperti dalam pembuatan garis, kurva, atau gambar. Ada Text Tool digunakan untuk membuat objek teks. Oval Tool untuk membuat objek berbentuk bulat atau oval.
Rectangle tool digunakan untuk membuat objek berbentuk persegi panjang. Pencil tool digunakan untuk membuat garis. Brush tool digunakan untuk membuat bentuk garis-garis dan bentuk bebas. Deco tool digunakan untuk membuat objek efek yang sudah disediakan. Ink bottle tool digunakan untuk mengubah warna garis, lebar garis, dan style garis atau garis luar sebuah bentuk. Paint bucket tool digunakan untuk memberi atau mengubah warna area sebuah objek yang telah diwarnai. Paint dapat digunakan untuk mewarnai warna solid, pengisian warna gradasi, serta pengisian bitmap. Ada eyedrop tool digunakan untuk mengambil sampel satu warna dari gambar atau objek. Eraser tool untuk menghapus objek. Hand tool untuk menggeser tampilan stage tanpa mengubah pembesaran. Zoom tool untuk memperbesar atau memperkecil tampilan stage. Stroke color digunakan untuk memilih atau memberi warna pada suatu garis. Fill color untuk memilih atau memberi warna pada suatu objek. Black and white sweep color. Black and white digunakan hanya untuk warna hitam dan putih, sedangkan sweep color digunakan untuk menukar warna fill atau stroke yang aktif. Setelah kita belajar toolbox, kita beralih belajar mengenai elemen-elemen dasar animasi. Ya, dalam pembuatan animasi ada beberapa elemen penting yang harus diketahui sebagai dasar, yaitu ada frame, keyframe, blank keyframe, layer, simbol, dan library. Yang pertama ada frame, keyframe, dan blank keyframe. Frame merupakan tempat dari objek yang kita buat berada. Isi dari frame akan selalu sama dengan keyframe sebelumnya. Untuk menambahkan frame dapat dilakukan dengan klik kanan dan pilih insert frame atau tekan F5. Kita coba untuk membuka aplikasi Adobe Flash-nya. Ya, ini merupakan tampilan awal saat kita membuka Adobe Flash CS6. Untuk membuat project baru, kita klik File, kemudian New, atau dengan Ctrl N juga bisa, kemudian klik Action Script 2.0, kemudian tekan OK. Ini sudah masuk ya, ini yang tadi menu bar, ada timeline yang di sini, kemudian ini toolbox, ini stage, dan ini panel. Ya, tadi membahas frame, ini yang kotak-kotak ini, yang kotak-kotak kecil ini namanya frame. Kemudian lanjut. Yang kedua, keyframe. Keyframe merupakan frame di mana kita bisa meletakkan objek. Keyframe digunakan untuk menempatkan perubahan gambar dan objek animasi. Untuk menambahkan keyframe dapat dilakukan dengan klik kanan dan pilih insert keyframe atau tekan F6. Kita langsung praktekkan. Insert keyframe. Insert keyframe. Ini hasilnya tetap kosong karena belum ada objek yang kita masukkan. Kita coba memasukkan objek ya, misalnya ini. Ya, ini akan berubah menjadi hitam, bulat-bulatnya ini, bulatan ini. Kalau yang awal tadi putih karena belum ada objeknya. Kemudian blank keyframe. Blank keyframe merupakan frame yang kosong, dilambangkan dengan bulatan putih. Dan apabila blank keyframe ini berisi objek, maka frame ini akan berubah menjadi keyframe. Untuk menambahkan blank keyframe dapat dilakukan dengan klik kanan dan pilih insert blank keyframe atau tekan F7.
Untuk membuat blank keyframe, kita bisa langsung klik kanan, kemudian tekan insert blank keyframe. Pada blank keyframe akan muncul bulatan putih seperti ini. Kenapa berwarna putih? Karena blank keyframe, seperti namanya, blank artinya kosong, jadi artinya frame yang kosong. Sedangkan untuk yang berwarna hitam ini merupakan keyframe karena sudah terdapat objek di dalamnya. Jadi beda ya antara keyframe dengan blank keyframe. Kemudian 2. Layer. Layer pada Flash dianalogikan sebagai sebuah media gambar yang transparan. Kita dapat menghasilkan komposisi gambar dengan menumpuk beberapa gambar yang dibuat pada media transparan. Gambar pada lapisan bawah akan tertutup oleh gambar pada lapisan atasnya. Akan tetapi, gambar pada lapisan bawah dapat terlihat di bagian yang kosong dari lapisan atasnya. Kegunaan dari layer untuk membuat animasi lebih dari satu, untuk mengkoordinir elemen-elemen dalam suatu movie, agar tidak terjadi pengirisan objek antara yang satu dengan objek yang lain, agar dapat lebih cepat menemukan objek, dan lain-lain. Untuk menambahkan layer dapat menggunakan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan tombol Insert Layer atau dengan klik kanan pada layer sebelumnya, dan pilih Insert Layer. Kita bisa langsung menekan New Layer ini, kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara klik kanan, Insert Layer. Selanjutnya 3. Simbol dan library. Simbol adalah sebuah objek yang dirubah menjadi objek yang dapat digunakan berulang kali. Simbol dapat berupa movie clip, button, atau grafik. Movie clip merupakan rangkaian gambar di dalamnya seperti film. Secara default, objek tersebut akan dimainkan berulang-ulang. Button berfungsi sebagai tombol yang dapat diklik. Grafik merupakan simbol yang berupa gambar. Untuk membuat simbol, pilih pada menu Insert New Symbol untuk membuat simbol baru. Kemudian tentukan behavior dari simbol. Seperti ini tampilan untuk membuat simbol. Kita coba Insert New Symbol. Kita bisa memilih antara movie clip, button, atau grafik. Kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Nanti seiring berjalannya praktikum juga akan digunakan ini simbol. Kemudian kita masuk pada animasi dasar. Kita akan mempelajari dasar-dasar pembuatan animasi pada Adobe Flash CS6. Di antaranya adalah Twinmotion, Twinshape, animasi guide, dan animasi mask. Dan ada juga frame by frame atau FBF. Yang pertama yaitu Twin Classic. Twinmotion atau Twin Classic ya, adalah animasi pergerakan simbol dari satu posisi ke posisi lainnya. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat animasi Twinmotion dengan sebuah objek sederhana. Kita membuka dulu ya, buatlah file Flash baru dengan cara Ctrl N, pilih Action Script 2.0 pada General Panel, pilih Flash Dokumen, lalu klik OK. Seperti yang awal tadi sudah saya praktekkan ya. Kita masuk dulu ini. Ketika sudah masuk pada jendela ini, ketika sudah membuat lembar kerja baru, kemudian kita membuat sebuah objek dengan rectangle tool atau oval tool pada frame 1 di layer 1. Ini pada frame 1 layer 1 kita buat
oval tool aja. Kita juga bisa mengganti warna ini ya, di sini, di fill color. Untuk yang atasnya untuk yang atasnya digunakan untuk pinggirannya ini. Stroke itu pinggiran pada objek. Kemudian buat sebuah keyframe baru dengan cara klik kanan pada frame 15 atau dapat disesuaikan, lalu pilih insert keyframe. Pada frame 15 kita insert keyframe. Kemudian kita pindahkan posisi objek di frame 15 tersebut. Kita pindahkan objek ini ya, lingkaran ini menggunakan selection tool. Kita pindahkan ke sini. Setelah dipindahkan, klik kanan di frame antara keyframe 1 dan 15, lalu pilih Create Classic Twin. Antara frame 1 dan 15 ini, di tengah-tengahnya kita klik ya. Kemudian klik kanan dan pilih Create Classic Twin. Setelah muncul tanda panah di frame tersebut, berarti motion twin telah berhasil kita buat. Kita cek sudah ada tanda panahnya apa belum. Ya, ini sudah terdapat tanda panah ya. Jadi kalau sudah muncul panahnya seperti ini, berarti kita berhasil membuat motion twin-nya. Kemudian kita jalankan animasi dengan memilih menu kontrol, kemudian test movie, atau dengan cara tekan Ctrl Enter. Ini. Selanjutnya kita akan mempraktikkan tentang twin shape. Twin shape adalah animasi perubahan bentuk objek bentukan atau shape, yaitu satu bentuk dapat berubah ke bentuk lainnya selama terus-menerus. Langkah-langkahnya tidak jauh berbeda dengan membuat classic motion. Yang pertama, kita buat file flash baru, kemudian kita buat objek teks dengan menggunakan text tool. Ubah objek teks tersebut menjadi shape dengan cara klik kanan, kemudian pilih break apart. Lakukan break apart sebanyak 2 kali sampai objek menjadi shape. Kita klik kanan, kemudian kita pilih break apart. Dia akan berubah menjadi bentuk shape. Buatlah keyframe baru pada frame 20. Hapus objek yang ada pada frame 20 tersebut, buat objek teks seperti pada poin B. Lanjutkan dengan melakukan break apart seperti pada poin C. Pada frame 20 kita buat teks. Kemudian kita hapus teks yang pertama. Kita lakukan break apart agar teks menjadi bentuk shape. Kemudian klik frame 1, lalu klik kanan pada objek tulisan teks, pilih Create Shape Twin. Muncul tanda panah pada frame, berarti twin shape berhasil dibuat. Jalankan animasi dengan memilih menu kontrol, kemudian pilih test movie, atau bisa juga dengan Ctrl Enter. Hasilnya akan berubah dari tulisan teks menjadi tulisan shape.
Selanjutnya kita akan mempraktikkan tentang animasi quote. Animasi quote adalah animasi pergerakan yang mengikuti arah garis atau quote yang kita buat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita buat file flash baru dengan menggunakan ActionScript 2.0. Kemudian, buatlah sebuah objek dengan oval tool pada frame 1 layer 1. Untuk memudahkan kita nantinya untuk memindahkan objek, kita gunakan Free Transform Tool. Kemudian kita hapus bagian tepi objeknya. Selanjutnya, buat layer quote dengan cara klik tombol Add Classic Motion Quote yang ada pada timeline. Kemudian, buat keyframe baru pada frame 20, lalu create classic twin. Buat sebuah garis dengan menggunakan pencil tool pada quote layer. Klik kanan pada frame 20 di quote layar, lalu pilih Insert Frame. Pindahkan objek lingkaran di frame 20 layar 1 ke ujung garis yang lain dengan menggunakan Selection Tool. Pastikan titik tengah lingkaran berada tepat dengan ujung garis. Lakukan test movie dengan Ctrl Enter. Dapat dilihat bahwa objek lingkaran akan bergerak mengikuti garis quote yang kita buat. Hasilnya akan seperti ini. Kita bisa gunakan onion skin untuk melihat bayangan objek dari frame sebelumnya ataupun sesudahnya. Maka akan terlihat bayangan objek sesuai dengan garis yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan mempraktikkan tentang animasi mask. Mask artinya penutup yang menutupi suatu layar. Mask dapat berfungsi ketika suatu layar dimasking untuk menutupi layar yang berada di bawahnya. Animasi mask ini biasa digunakan untuk membuat efek kilatan pada teks. Untuk membuat animasi mask yang pertama, buatlah file flash baru dengan ActionScript 2.0. Kemudian, buatlah objek teks pada frame 1 layar 1 dengan text tool dan buat tulisan multimedia. Tambahkan dua buah layer baru dengan cara pilih menu Insert, pilih Timeline, pilih Layar, atau bisa juga dengan klik tombol Insert Layer yang berada pada panel Timeline. Copy objek teks multimedia yang ada pada frame 1 layar 1 dengan klik kanan pada objek, lalu pilih copy. Setelah itu, masuk ke frame 1 layar 3 dan klik kanan pada stage, lalu pilih paste in place. Kemudian, insert frame pada frame 20 di layar 1 dan layar 3.
Untuk mempercepat, kita bisa gunakan control. Kita klik di layar 3, kemudian kita klik control, kemudian kita pilih di layar 1, kemudian kita klik kanan, pilih insert frame. Pada frame 1 layar 2, buat objek dengan rectangle tool, ganti fill color dengan warna gradient. Kita hapus bagian tepi objek rectangle agar memudahkan ketika objek dipindahkan. Kemudian kita ganti warnanya menjadi gradient tool. Untuk mengatur warna objek dapat dilakukan dengan mengedit properti pada panel color mixer di sebelah kanan window. Kemudian buat keyframe pada frame 20 layar 2, kemudian buatlah animasi classic motion untuk objek persegi tersebut. Kita insert keyframe pada frame 20, kemudian kita pindahkan objek rectangle pada frame 20, lalu kita beri animasi classic motion. Klik kanan pada layar 3 dan pilih Max. Lakukan tes movie dengan Ctrl Enter. Hasilnya akan seperti ini.